Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairulniati dari FM 21B Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan di bidang farmasi. Pengertian termodinamika. Termodinamika merupakan salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Asal kata termodinamika adalah dari dua kata bahasa Yunani, yaitu thermos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Hukum pertama termodinamika dan hukum termodinamika kedua menjadi acuan dalam membahas mengenai perubahan energi. Pengukuhan dari dalam termodinamika dinyatakan dengan besaran mikroskopis melainkan dengan besaran makroskopis. Termodinamika membahas mengenai hubungan antara energi panas, kerja entropi, dan kespontanan proses. Penerapan hukum termodinamika 2 dalam bidang farmasi. Yang pertama ada penggunaan energi panas dalam pengobatan. Misalnya diagnosis termografi mendeteksi temperatur permukaan kulit. Termografi dengan prinsip fotokonduktivitas dengan menggunakan kamera inframerah. Panas yang dipancarkan kulit berupa radiasi inframerah oleh susunan optis yang dijatuhkan ke detektor inframerah menjadi diskontinu oleh transducer. Inframerah diubah menjadi pulsa listrik, kemudian diperkuat dengan amplifier dan ditampilkan gambar di layar cathode ray tube atau CRT. Untuk mendapatkan hanya bekas inframerah saja. Pada transducer dipakai filter transparan yang hanya melewatkan radiasi inframerah. Yang kedua ada pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator. Prinsipnya dengan bantuan emulgator untuk mencampurkan zat-zat yang saling tidak campur. Contohnya pada pembuatan emulsi dari campuran balsam Peru dengan oleum sesame. Kedua senyawa itu tidak saling campur. Dengan adanya emulgator yaitu gum Arab, maka kedua senyawa tersebut tercampur dan setelah tercampur sulit untuk dipisahkan lagi karena terjadi gerakan-gerakan yang bebas dalam sistem. Selanjutnya ada lemari es kulkas. Adalah salah satu wadah pendingin dipergunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan dan minuman. Untuk menguapkan bahan pendingin diperlukan panas. Lemari es memanfaatkan sifat ini. Bahan pendingin yang digunakan sudah menguap pada suhu minus 200 derajat Celcius. Pada yang diperlukan untuk penguapan ini diambil dari ruang pendingin. Karena itu suhu dalam ruangan ini akan turun. Penguapan berlangsung dalam evaporator yang ditempatkan dalam ruang pendingin. Karena sirkulasi udara, ruang pendingin ini akan menjadi dingin seluruhnya. Lemari es merupakan kebalikan mesin kalor. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja, kalor diambil dari daerah temperatur rendah dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur tinggi. Sistem lemari es yang khas. Motor kompresor memaksa gas pada temperatur tinggi melakukan penukar kalor. Kondensor di dinding luar lemari es di mana dikeluarkan dan gas mendingin untuk menjadi cair. Cairan lewat dari daerah yang bertekanan tinggi melalui katup ke tabung tekanan rendah di dinding dalam lemari es. Cairan tersebut menguap pada tekanan yang lebih rendah. Ini dan kemudian menyerap kalor dari bagian dalam lemari es. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar termodinamika. Yang pertama ada sistem dan lingkungan, yang kedua ada keadaan sistem dan fungsi keadaan, yang ketiga ada kalor dan kerja. Yang pertama, sistem dan lingkungan. Sistem adalah sejumlah zat atau campuran zat-zat yang dipelajari, sifat-sifat dan perilakunya. Segala sesuatu di luar sistem disebut lingkungan. Satu sistem terpisah dari lingkungannya dengan batas-batas tertentu yang dapat nyata atau tidak nyata. Sebagai contoh, bila dalam botol yang tertutup terdapat air yang terisi setengah, maka yang menjadi sistem adalah air. Sedangkan dinding dan tutup botol merupakan batas-batas sistem dan segala yang berada di sekeliling botol adalah lingkungan. Antara sistem dan lingkungan dapat terjadi pertukaran energi dan materi. Berdasarkan pertukaran ini dapat dibedakan 3 jenis sistem, yaitu sistem tersekat, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Sistem tersekat merupakan sistem yang tidak dapat melakukan pertukaran materi maupun energi dengan lingkungannya. Sistem tersekat memiliki jenis energi yang tetap, contohnya adalah botol termos ideal. Dan sistem tertutup adalah sistem yang hanya dapat melakukan pertukaran energi dengan lingkungannya. Contoh adalah sejumlah gas dalam silinder tertutup. Selanjutnya ada sistem terbuka yang sistemnya dapat mempertukarkan materi dan energi dengan lingkungannya. Akibatnya komposisi dari sistem terbuka tidak tetap berubah. Contohnya sistem terbuka ini adalah
lingkungannya. Selanjutnya ada keadaan sistem dan fungsi keadaan. Sejumlah parameter atau variabel, misalnya suhu, tekanan, volume, massa, dan konsentrasi. Variabel sistem dapat bersifat intensif, artinya tidak bergantung pada ukuran sistem dalam kurung tekanan, suhu, massa, jenis, dan sebagainya, atau bersifat ekstensif yang berarti bergantung pada ukuran sistem, yaitu massa, volume, energi, entropi, dan sebagainya. Setiap besaran atau variabel yang hanya bergantung pada keadaan sistem dan tidak bergantung pada bagaimana keadaan sistem itu tercapai disebut fungsi keadaan. Fungsi keadaan misalnya suhu, tekanan, volume, energi dalam, entropi, dan lain-lain. Yang ketiga ada kalor dan kerja, yaitu dua konsep penting dalam termodinamika. Oleh karena itu, pengertian tentang kedua konsep ini harus dipahami dengan baik. Kalor didefinisikan sebagai energi yang dipindahkan melalui batas-batas sistem sebagai akibat langsung dan perbedaan temperatur antara sistem dan lingkungannya. Menurut perjanjian, kalor masuk sistem dan negatif bila kalor keluar dari sistem. Kerja adalah energi yang bukan kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungannya dalam suatu perubahan keadaan. Dihitung positif bila lingkungan melakukan kerja terhadap sistem, misalnya proses pemampatan gas, dan negatif bila sistem melakukan kerja terhadap lingkungan, misalnya bila gas memuai terhadap tekanan atmosfer. Kerja memiliki berbagai bentuk: kerja ekspansi, kerja listrik, kerja mekanik, kerja permukaan, dan sebagainya. Salah satu kerja yang penting adalah kerja yang berhubungan dengan peraturan perubahan volume sistem yang disebut kerja ekspansi. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.